Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Iksan dengan NIM 1901738 dari Pendidikan Sejarah kelas 3A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah, bahasan pada video kali ini sesuai dengan judul makalah yang saya angkat, yaitu mengenai laju perkembangan agama Islam pada masa transisi pra-Islam hingga Islam di Jazirah Arab. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Islam merupakan salah satu agama yang lahir di daerah Timur Tengah, tepatnya di Jazirah Arab, dan dibawakan oleh seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama dalam penanggalan Hijriah. Keadaan masyarakat di Jazirah Arab sebelum lahirnya agama Islam bukannya tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Masyarakat di Jazirah Arab sudah memeluk berbagai agama seperti agama Hanif atau agama Tauhid pra-Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi atau Zoroastrianisme, serta kepercayaan paganisme. Masyarakat yang hidup pada masa pra-Islam di Jazirah Arab mengenal bahwa perwujudan patung merupakan salah satu media perantara antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Misalnya, jika mereka mempunyai permohonan, maka mereka berdoa di hadapan patung tersebut dengan harapan Tuhan akan mewujudkan permohonannya mereka itu. Beberapa patung yang dikenal bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, serta banyak lagi yang diletakkan di sekitar juga di dalam bangunan Ka'bah yang suci. Mengingat masyarakat pra-Islam di Jazirah Arab sangat mengagungkan dan menyakralkan patung-patung tersebut, maka mereka secara rutin melakukan persembahan dan biasanya tawaf mengelilingi patung-patung berhala dengan maksud beribadah kepada Tuhan. Dalam agama Islam, masa-masa ini disebut dengan zaman jahiliyah, yang jika diterjemahkan berarti zaman kebodohan. Disebut demikian karena perangai mereka yang seperti tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, mereka juga menodai kesucian agama Tauhid yang telah dibawakan oleh para nabi dan rasul terdahulu, dengan memodifikasi agama sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka, tanpa didasarkan oleh adanya arahan atau tuntunan yang jelas dari para rasul terdahulu. Kondisi seperti ini teruslah berlanjut hingga pada zaman kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada abad pertama Hijriah atau pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Beliau lahir di keluarga yang masih memegang teguh ajaran Tauhid yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Hingga saat menginjak umur 40 tahun, turun wahyu dari Tuhan. Beliau diangkat menjadi rasul untuk menyempurnakan dan menjernihkan ajaran Tauhid yang telah dinodai. Momentum inilah yang sekaligus menandai kelahiran agama Islam di Jazirah Arab. Pada perkembangannya, dalam masa transisi ini, tidaklah mudah untuk kembali memurnikan ajaran yang telah dirusak. Beliau dicela, dihina, dicerca, bahkan dikucilkan oleh masyarakat Mekah yang sudah terbelenggu dengan budaya jahiliyah mereka. Tetapi dengan sabar, beliau perlahan-lahan memperkenalkan kembali ajaran Tauhid. Hingga beliau berhijrah ke Madinah, memperkenalkan ajaran Islam di sana, dan orang-orang Madinah menerimanya. Pada masa ini, orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, dan Muslim hidup rukun di Madinah berdasarkan suatu konstitusi yang dibuat oleh beliau yang bernama Piagam Madinah. Singkat cerita, kelak Nabi Muhammad SAW diikuti oleh rombongannya kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Orang-orang Mekah akhirnya menyerah dengan damai. Kemudian Nabi memerintahkan penghancuran berhala-berhala di dalam dan di sekitar bangunan Ka'bah yang suci. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau pada tanggal 6 Juni tahun 632 Masehi, Rasul wafat. Peristiwa ini menandakan akhir kenabiannya di dunia. Selanjutnya, ajaran Islam diusahakan untuk ditegakkan oleh para sahabatnya. Pasca wafatnya Rasul, para sahabatnya mengembangkan ajaran Islam lebih luas lagi.
mereka mendirikan pemerintahan, kerajaan, serta berbagai lembaga. Pada suatu masa, agama Islam terus berkembang hingga dapat dikenal di luar Jazirah Arab, kemudian masuk ke benua Eropa, hingga akhirnya ajarannya dapat tersebar di seluruh dunia dan mampu bertahan kemurniannya hingga saat ini. Mungkin video pembahasan dari rekan-rekan sekalian juga menjadi suatu fakta bahwa agama Islam telah melewati fase perkembangannya hingga tersebar lalu eksis mendunia seperti sekarang. Baiklah, sudah sampai pada bagian akhir dari penjelasan saya. Saya memohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian agar bersedia memberikan komentar serta saran. Saya tunggu komentarnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.